Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia untuk kita semua. Saya Mutia Sabila dengan NIM 1909-113995, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa materi terkait hukum pajak, yang mana pembahasannya terbagi menjadi 8 poin. Yang pertama, yaitu tentang definisi pajak dan hukum pajak. Yang kedua, tentang fungsi pajak. Yang ketiga, tentang ciri-ciri pajak. Yang keempat, tentang unsur-unsur pajak. Yang kelima, tentang asas-asas pajak. Yang keenam, tentang sistem pemungutan pajak. Yang ketujuh, tentang teori pemungutan pajak. Dan yang kedelapan, tentang pembagian pajak. Baiklah, selamat menyaksikan. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang definisi pajak dan definisi hukum pajak. Untuk definisi pajak, saya mengutip salah satu pendapat ahli, yaitu Profesor Dr. Rahmat Sumitro SH. Beliau berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasar undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan definisi hukum pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Selanjutnya, masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang fungsi pajak. Nah, untuk fungsi pajak terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada fungsi penerimaan atau budgeter, yang berarti sumber dana APBN. Yang kedua, ada fungsi mengatur atau regulator, yang berarti alat untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga, ada fungsi redistribusi, yang berarti unsur pemerataan dan keadilan di dalam masyarakat. Dan yang keempat, ada fungsi demokrasi, yaitu sistem gotong royong. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang ciri-ciri pajak. Ciri-ciri pajak antara lain, yang pertama, pajak dipungut berdasar adanya undang-undang atau peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, tidak ada tagihan prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung. Yang ketiga, pemungutan pajak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah. Yang keempat, hasil pajak digunakan untuk membiayai kepentingan-kepentingan pemerintah. Dan yang keempat, yaitu tentang unsur-unsur pajak. Unsur-unsur pajak adalah yang pertama, adanya kepentingan umum atau masyarakat. Yang kedua, adanya undang-undang. Yang ketiga, adanya pemungut pajak. Yang keempat, adanya subjek pajak. Yang kelima, adanya objek pajak. Dan yang keenam, surat ketetapan pajak. Yang kelima, yaitu tentang asas-asas pajak. Asas-asas pajak, yang pertama ada equality, yang berarti pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata. Yang kedua, certainly. Asas ini menjelaskan bahwa pemungutan pajak harus berdasar undang-undang atau ketentuan hukum yang mengikat. Yang ketiga, ada convenience. Asas ini mendasari bahwa pemungutan pajak harus dalam kurun waktu yang tepat. Dan yang keempat, ada ekonomi, yang berarti pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien. Selanjutnya, materi yang keenam, yaitu tentang sistem pemungutan pajak. Nah, sistem pemungutan pajak ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada Official Assessment System. Adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua, ada Self-Assessment System. Adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dan yang ketiga, ada withholding system. Adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu tentang teori pemungutan pajak. Nah, untuk teori pemungutan pajak ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, teori asuransi. Menurut teori ini, negara dalam menjalankan tugas atau fungsinya juga mencakup tugas perlindungan terhadap jiwa dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, negara bertindak atau bekerja sebagai perusahaan organisasi. Yang kedua, yaitu teori kepentingan. Menurut teori ini, pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Artinya, semakin besar individu mengenyam atau menerima jasa dari pekerjaan pemerintah, maka semakin besar pula pajaknya. Yang ketiga, teori daya pikul. Teori ini mengemukakan bahwa
setiap individu dibebankan pajak yang sama. Artinya, tiap-tiap individu harus melakukan pembayaran sesuai dengan daya pikul tiap-tiap individu. Yang keempat, ada teori kewajiban mutlak. Nah, teori ini didasari oleh paham organisasi negara, bahwa negara dalam menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Yang kelima, yaitu teori daya beli. Teori ini mengemukakan bahwa pembayaran pajak dilakukan kepada negara untuk kepentingan masyarakat di negara yang bersangkutan. Materi yang terakhir yaitu tentang pembagian pajak. Pembagian pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama, menurut golongan. Pajak menurut golongan ada pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri dan tidak dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain, misalnya pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain, misalnya pajak pertambahan nilai. Lalu pembagian yang kedua yaitu berdasarkan kewenangan memungut. Ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang kewenangan memungutnya ada pada pemerintah pusat, misalnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang kewenangan memungutnya ada pada daerah, yaitu provinsi dan kabupaten atau kota. Untuk pajak provinsi, contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, dan untuk pajak kabupaten atau kota, itu contohnya adalah pajak reklame dan pajak parkir. Kemudian pembagian yang ketiga yaitu berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan dari wajib pajak, sedangkan pajak objektif adalah pajak yang tidak memperhatikan keadaan si wajib pajak, hanya memperhatikan keadaan objek pajak. Sekianlah beberapa materi terkait hukum pajak yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Terima kasih.